Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bang Kowi di sini dan sesuai dengan judul dan juga yang kalian lihat di layar, saya akan ngebahas tentang soal kepribadian pendidik atau guru ya. Jadi ini untuk teman-teman yang mau melaksanakan atau menjalani ujian pengetahuan atau UP di UKM PPG. Di sini saya sudah menyiapkan 20 soal yang akan saya bahas. Dan silakan disimak baik-baik, nanti kalau ada hal yang pengen teman-teman catat monggo, atau mungkin di screenshot biar lebih simpel untuk bagian-bagian tertentu juga monggo ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Dalam satu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya, ini udah pasti. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim. Jadi belum ada kebersamaan di sini ya. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi di sini kita dituntut untuk membuat mereka yang masih merasa berbeda dan tidak mau menjadi satu kesatuan harus kita kompakkan gitu istilahnya. Kita baca opsinya ya. Yang A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Ini bisa jadi. B, memfasilitasi terjadinya diskusi berdasar penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Ini bisa jadi. C, menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Ini enggak ya, karena ada semacam unsur pemaksaan di sini ya, tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Yang D, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengadu mengancam. Ini jelas enggak. Yang E, meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Ini juga pasti enggak ini ya. Ada 2 opsi yang kemungkinan benar, tapi kita cari yang paling benar, dan yang paling benar adalah A. Kenapa A? Karena di sini sebagai pendidik kita memberikan penjelasan atau wawasan kepada siswa untuk saling menghormati. Karena siswa yang nggak mau menerima ini mereka kurang wawasan begitu ya. Jadi kenapa kok B bukan? Karena B ini kita tidak menjelaskan, kita justru malah menyuruh mereka berdiskusi. Kenapa mereka berbeda? Kenapa? Aduh, ini nanti jadinya kacau. Jadi kita sebagai pendidik langsung aja memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati. Nah, setelah kita memberikan wawasan, barulah kita menempatkan ketiga anak tersebut ke dalam kelompok. Jawaban untuk nomor 1 adalah A. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 5. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Waduh, ini capek-capeknya ya. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Ini masuk akal sih. Apa yang Anda lakukan? Ini relate sih, relate banget karena pernah terjadi di satuan pendidikan saya. Yang harus kita lakukan, A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari biasanya. Ini enggak ya. Jadi ini kita ditanya soal komitmen kerja kita. Ini enggak, karena kita masuk tapi kita enggak total ya. Jadi mungkin kita bisa izin masuknya telat gitu, mungkin kita tidur dulu, atau mungkin kita masuk kemudian pulang lebih cepat untuk tidur istirahat gitu. Ya ini jelas enggak yang A. B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari biasanya. Nah ini kayaknya ini, meskipun banyak guru yang izin. C, menyarankan kepada guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Kalau menyarankan sih sebenarnya ini baik ya, kita centang dulu. Yang D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Ini bisa jadi. Yang E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut. Ini apa ini ya, memberi saran ke peserta didik, kan ini soal permasalahannya adalah di guru, bukan di peserta didik. Ada 3 opsi yang kemungkinan benar, tapi yang paling benar adalah B. Karena B ini yang sesuai dengan konteks komitmen kerja kita sebagai guru. Kenapa bukan C? Karena kalau C ini sangat sensitif ya. Jadi sangat sensitif bila mana kita yang menyarankan kepada
guru lain yang mereka hendak tidak masuk gitu. Jadi ini sangat sensitif. Jadi bukan yang C. Kemudian kenapa kok yang D juga bukan? Karena perihal izin ini juga merupakan hak pribadi ya sebenarnya ya. Jadi seorang guru juga punya hak untuk izin. Artinya ya ini juga tidak tepat kalau kita lakukan. Jadi yang tepat kita lakukan ya kita fokus kepada komitmen kerja pribadi kita, karena ini fokusnya ke kepribadian kita pribadi sebagai seorang guru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Sebagai guru yang dianggap kompeten atau berkemampuan ya, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, jadi ini kita diperintah untuk menggantikan guru lain ya. Kita baca opsinya. Untuk yang A, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Ini bisa jadi. B, menerima tugas itu menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas lain. Ini jelas enggak ya, karena kita tidak profesional dalam mengerjakan tugas. C, walaupun dengan berat hati. Ada kata-kata berat hati, ini jelas enggak. D, merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensi yang baik. Ini juga kurang bijak karena ini istilahnya sudah berjalan kegiatannya. Yang E, menolak penunjukan. Ini jelas enggak. Di sini opsi yang tercentang adalah A ya. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi langsung ketika kita sudah mendapatkan mandat untuk menjadi koordinator ya, kita langsung koordinasi dan bersinergi dengan panitia yang sudah ada untuk menyusun kegiatan. Jawabannya adalah A. Lanjut untuk soal yang keempat. Soalnya adalah V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik. Jadi dia secara akademik rendah tapi bakatnya baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A, membiarkan saja, karena ini ada kata membiarkan saja, jelas enggak. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan, ini juga enggak, karena kita memaksakan kehendak ini ya, memberikan pekerjaan rumah ini. C, memberitahu kepada orang tuanya untuk memberi les tambahan, ini juga enggak, karena kita tidak termasuk guru yang tidak menerima kemampuan siswa ini artinya. D, memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperuntukkan, ini juga enggak. Ini kita kurikulum merdeka apalagi sekarang ya, jadi kita harus menerima semua kemampuan siswa dan mengoptimalkan kemampuan siswa yang ada. E, membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Nah ini baru disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang. Nah jawabannya jelas E. Nah. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi ya. Ini juga terjadi di sekolah saya. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberi teladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Ini kata kuncinya adalah teladan ya. A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. Ini memperingatkan bukan bagian dari teladan, jelas tidak. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Nah ini kemungkinan benar karena memberikan contoh ini tentang teladan. C, karena ada petugasnya masing-masing, ini pembiaran. Jelas enggak usah diteruskan. Jadi kalau nanti teman-teman jawab soal begini triknya ya, kalau udah jelas enggak usah diteruskan bacanya untuk menghemat waktu. Yang D, saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini ya. Ini jelas enggak. Kita malah
ya sama aja membiarkan dan melemparkan beban tugas ke yang lain karena ini kan tugas bersama. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan, ini juga enggak karena konteksnya adalah teladan. Jadi yang paling tepat adalah B, bersama seluruh komponen sekolah. Jadi kepala sekolah masuk, pegawai tata usaha masuk, guru juga masuk, semuanya masuk untuk memberi teladan. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang keenam. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Ini relate banget, terjadi juga di sekolah manapun ya. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang yang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A, memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Bisa jadi B, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Ini juga benar. C, memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat. Ini enggak, karena edukasi kita enggak ada di sini, tiba-tiba menegur. Kemudian D, merekomendasikan guru BK. Untuk ini juga enggak, kita malah melemparkan beban kewajiban kita sendiri ke orang lain ya. Yang E, menyuruh siswa tersebut menerima aja. Ini juga enggak. Antara dua ini ya A, B, dan yang paling tepat adalah yang B. Nah, kenapa yang B? Karena di sini kita meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok ya. Jadi kita lebih memantau kerja kelompok dari kelompok siswa kita. Dan kita juga menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan. Jadi kita di sini juga fair ya. Jadi misalnya yang kerja dominan hanya satu anak, yang lainnya malas-malesan gitu ya, mereka akan mendapatkan nilai yang jelek. Jadi kelompok ini nilainya tidak untuk satu kemudian sama semuanya, enggak. Jadi ada juga nilai yang berhubungan dengan keterlibatan kerja dalam tugas kelompok. Jadi yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Ini sering terjadi juga. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah, nah, kalau ada kata-kata paling mendekati reaksi Anda ini, ya tetap jangan menjawab berdasarkan reaksi yang asli kita, karena ini tetap kita menganggap bahwa kita adalah guru yang baik, guru yang profesional, guru yang komitmen dalam bekerja gitu ya. Jadi jangan memaksakan kita harusnya gimana ya. Kita baca opsinya yang A, tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Ini jelas salah ya. Walaupun ada guru yang biasanya kayak gini, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumen dengan kepala sekolah. Ini yang paling sering terjadi ketika nggak cocok dengan kepala sekolah, kita berdebat gitu ya. Tapi kan walaupun ini memang reaksi real kita, tapi kan kita nggak boleh. Kita guru yang komitmen dengan atasan ya harus mau tidak mau harus patuh. Yang C, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Nah ini kayaknya enggak ya, karena belum ada kata-kata perbaikan. Karena kalau ada kritikan kita harus melakukan perbaikan. D, menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah ini benar ini. E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Ada kata perbaikan bisa jadi, tapi yang paling tepat adalah do atau D. Kenapa? Karena di sini kita tidak berusaha untuk ofensif ya. Jadi kita tidak berusaha untuk menyerang balik. Jadi kita kalau dikritik atasan ya udah terima aja, kita cermati kritikannya, baru kita melakukan perbaikan. Jadi tidak perlu meminta penjelasan karena ini ya nanti khawatirnya menyinggung atasan kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah do, reaksi kita sebagai guru yang profesional, bukan guru yang pribadi kita yang asli. Kalau yang asli sih kalau saya pribadi nggak mungkin pilih D. Saya kan berargumen atau minta penjelasan pada atasan saya begitu. Tapi kalau ini soal ya kita harus mau tidak mau menjawab jawaban yang do. Kita lanjut di soal berikutnya.
Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Nah, ada banyak yang skornya sama ini ya. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Nah, ini nepotisme terjadi. Tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Ini juga sering terjadi di beberapa satuan pendidikan ya. Opsi yang A, menerima keponakan kepala sekolah meskipun ini jelas enggak. Menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Bisa jadi. C, mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung, menjadi ini jelas enggak. D, memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru, ini juga enggak, alasannya kurang tepat. E, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, ini bisa jadi. Nah, kemungkinan jawaban yang benar ada 2, B dan E, tapi yang paling tepat adalah yang E. Nah, kenapa yang E? Karena begini, di dalam aturan penerimaan ini kan perihal apa ya, cepet-cepetan atau durasi waktu tanggal pendaftaran itu kan juga bukan termasuk yang diutamakan. Kita yang diutamakan adalah nilai ya. Jadi selama mereka masih ada di dalam batas waktu pendaftaran ya mereka masih bisa kita bahas. Nah, pembahasan yang paling tepat ya kita harus membahas dalam rapat panitia agar keputusannya diambil secara bersama biar lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini kan nggak objektif karena kita sendiri yang memutuskan. Kalau ini kan sudah forum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya nomor 9. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Ini juga ada di kota saya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah. Relate banget ini ya. Sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Opsi yang A, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Ini bisa jadi benar karena ini profesional. Yang B, mempertimbangkan rasa segan kepada ini nggak boleh ya sebenarnya. E, mempertimbangkan rasa segan, ini jelas enggak. Ini juga ada kata lagi rasa segan. Ini namanya kita tidak jujur ya, tidak akuntabel juga. E, karena kepala sekolah turut campur tangan sebagai sanksi dikurangi. Ini malah enggak ini ya. Kok tiba-tiba kita malah mengurangi nilai siswa. Nilai siswa udah jelek malah kita kurangi tambah jelek. Jawabannya udah jelas A. Jadi ya udah nilai apa adanya, ya udah itu bagian dari koreksi untuk siswa dan orang tua agar lebih merefleksi kegiatan belajarnya agar bisa lebih meningkat. Lanjut untuk soal yang ke-10. Ini kayaknya kita bahas 10 soal dulu ya. Karena juga durasi waktu, nanti untuk soal yang 11 sampai 20 kita bahas di video berikutnya. Soal nomor 10, ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT. Ini juga terjadi di zaman sekarang dan di sekolah saya juga ada. Sebagai guru apa yang Anda lakukan tentang LGBT? A, membiarkan saja, jelas enggak. B, mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT, bisa jadi. C, mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal, bisa jadi. D, mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut, bisa jadi. E, mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya, ini enggak. Ada 3 opsi. Nah, yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah B. Kenapa kok B tidak C tidak D? Karena yang C ini berarti kita kayak melimpahkan beban ke orang tua begitu. Padahal sifat LGBT ini pasti udah tampak sekali. Jadi ya pasti orang tua juga pasti udah tahu lah. Nah, kita sebagai guru kan kita sudah dititipi orang tua. Jadi kita menjadi orang tua pengganti istilahnya di sekolah. Jadi ini tanggung jawab kita. Jadi kita jangan melibatkan orang tua lagi ya. Kemudian yang Do, mengundang psikolog, ini juga kita melepas beban tanggung jawab kita lah sebagai seorang guru. Jadi kita harus berusaha
terlebih dahulu dengan kemampuan kita untuk mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Jadi langkah tepat pertama yang harus kita lakukan adalah di jawaban poin B. Oke, mungkin itu dulu 10 soal yang saya bahas ya. Untuk 10 soal selanjutnya akan saya bahas di part yang kedua nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk proses teman-teman memahami soal tentang kepribadian. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.